Iya kudik ganti. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Warzuquhum fiha wa kusuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidauran ay yakbaru. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Ngawianiti ayat 5 J2 wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama
wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu 'alaihim wa kafa billahi hasiba. Wala tu'tu, jangan kalian berikan as-sufaha kepada orang-orang yang safih. Safih itu lemah akalnya. Amwalakum, harta kalian, allati, yang ja'alallah, Allah menjadikan, lakum, untuk kalian, qiyaman, penopang hidup. Qiyam itu kan artinya berdiri. Harta kalian di sini maksudnya harta orang yang safih itu harus dianggap harta kalian. Ini sama dengan jangan membunuh diri kalian. Maksud jangan membunuh diri kalian deh. Jangan membunuh orang lain yang harus dianggap sama seperti membunuh diri sendiri. Ini juga harta kalian itu harta orang lain yang harus dianggap harta kita sendiri. Sakumaha orang ngurus harta orang, karena orang lainnya safih. Safih itu tidak cakap mengurus harta. Warzuquhum fiha, berilah mereka rizki, fiha, pada harta itu. Waksuhum, berilah mereka pakaian. Waqulu lahum, dan berkatalah kepada mereka qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Jadi kalau ada orang safih, hartanya jangan dikasihkan ke dia, urus ke orang, dan dia dikasih jatah oleh kita, dia diurus oleh kita. Tapi hartanya harta dia, cuma kita memperlakukannya seperti ke harta kita sendiri. Siapa safih itu? Yang pertama dalam konteks ayat ini, anak yatim yang masih kecil. Nggak boleh harta anak yatim dibikin kepada dia, dah pasti beak tepugu ya. Maka harta itu harus kita pegang, kemudian dijatah kebutuhan bajunya, kebutuhan makannya, jajannya, sekolahnya. Nah, kurang diatur ya. Dalam hal ini pula saya pribadi tidak sependapat, atau karena tidak mengalami ya. Kalau dulu zaman saya sekolah, teman-teman saya yang banyak duitnya, sama cenah diberi jatah cenah ku bapak sebulan sakitu gitu. Mah itu wah cenah 10 poe geus beak. Jadi orang tua ngasih ke anak sanawiyah uang gitu. Padahal anak sanawiyah itu masih safih ya. Balik lagi belum balik pisan. Nya pasti beak jeung beak we. Harusnya berdasarkan ayat ini anak SD, anak sanawiyah itu jangan dikasih semuanya ku urang we. Ini termasuk juga uang sunatan merenya, uang orok, uang lebaran. Pan budak teh nya lebaran loba duit. Itu jangan dikasihkan ke anak semuanya,
ambil ku urang, urus, butuh jajana bere gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang dimaksud safi ini adalah al-junun, orang yang gila. Orang yang gila dapat warisan kan mustahilnya. Misalkan naudzubillah min dzalik, di keluarga besar kita ada yang kurang normal tapi kan dia berhak dapat waris. Tidak ada yang menghalanginya dia dapat waris. Maka harta waris bagian dia jangan dikasihkan ke orang we. Atur dan dia dijatah oleh kita. Yang ketiga, orang yang safi itu yang su'ut tasarruf dan sering muflis, sering bangkrut. Itu kaup diberi modal beak di. Kalau nyana udah bilang mendalik itu adalah kakak kita, adik kita, geus tong dibere duit modal gitu senaga wewe di urang ya. Dia bekerja di kita, nanti ku urang dibere duit kebutuhan sehari-hari dia. Seandainya dia punya waris ya, tahan we. Udah gitu, harta waris kamu saya pegang. Kalau kamu butuh sok ngomong. Nah, pan loba atunya. Faktanya orang-orang yang dapat waris loba teu nyesa. Padahal lanceuk adi nama aya keneh warisanna teh. Manehna geus bea kontrak deui we hirupna teh. Nah, orang-orang yang seperti ini itu seharusnya jangan dikasihkan ya hartanya, melainkan dikelola oleh kita sebagai walinya yang dekat, keluarganya. Kemudian yang keempat, An-Nisa. An-Nisa itu perempuan, istri. Ke istri itu dikategorikan secara umum ya, as-sufaha, orang yang tidak cakap mengelola harta. Pan geus aya paribasana ibu-ibu memundatang ka pasar dek meuli ieu jadi beda meuli naon gitu. Karena safi, akal mereka terkendalikan oleh hawa nafsu. Jika budak leutik tadi we kuduna ieu teh jang anu tapi dah hayang meuli anu hayang. Nah, ini orang yang selalu mengandalkan keinginan syahwat itu safi. Meski tentu tidak berarti semua ibu-ibu begitu, bahkan tidak mustahil. Terbalik kasusnya, salakina nu safi, istrina yang pintar mengelola harta. Maka dalam hal ini berarti tibalik. Jadi kasalakina ke suaminya ambil semua uangnya. Soalnya mentek itu beaku udud, beaku jajan, beaku ngawangkong, ambil oleh istrinya, kelola untuk kemaslahatan bersama. Nah, ini yang dimaksud amwalakum, ya harta kalian. Maka dari itu di dalam bab al-hajar ya di Bulughul Maram, al-hajar itu mengambil alih, menyita. Itu dituliskan hadis, la yajuzu limra'atin atiyatun illa biizni zaujiha. Enggak boleh istri kita memberikan sedekah, memberikan sumbangan kecuali dengan izin suaminya. Tidak boleh, itu berarti haram. Meskipun itu harta istri kita. Jadi contoh istri saya punya uang 1 juta, 2 juta, dek dibikeun, dek disumbangkeun, itu harus ngasih tahu dulu ke saya. Ya. Kenapa? Karena suami dalam konteks pemimpin rumah tangga lebih tahu skala prioritas. Ya. Kemungkinan perempuan
itu pertimbangannya pertimbangan perasaan. Kalau suami tidak, maka dari itu kan istri Ibnu Mas'ud mah pedagang. Ari Ibnu Mas'ud kan pengajar Quran. Sameunang-meunang we nu ngajar Quran mah sameunang-meunang teu nu mere. Istrinya punya perhiasan mau dijakatkan. Kata Ibnu Mas'ud, suami kamu dan anak kamu lebih berhak mendapatkan perhiasan itu. Oh, cenah masa zakat ke suami sendiri, terpercaya jika tu tanyakan ke Nabi. Sama kamu aja, kamu cenah. Datanglah ke Nabi. Ada Abu Hurairah, Nabi cenah ada tamu Jenab. Jenab mana? Karena banyak Jenab. Jenab Ibnu Mas'ud. Diceritakan, maka kata Nabi, sodaqo zaujuka. Zaujuki wa ibnuki ahakku bihi. Suamimu benar, suami kamu dan anak kamu lebih berhak mendapatkan zakat tersebut. Karena suami wajib memberi nafkah ke istri, tapi kalau istri tidak wajib memberi nafkah ke suami. Tapi kalau tahu suaminya butuh, ya lebih didahulukan ke suami. Ke anak juga istri nggak punya kewajiban. Jadi istri usaha dagang itu harta istri. Tidak ada kewajiban memberi nafkah atau nu PNS, nggak ada kewajiban memberi nafkah ke suami, ke anak. Anak itu kewajiban suami, istri juga kewajiban suami. Nah eta jadi tong ditingali. Kenapa cenah waris perempuan setengahnya daripada waris lelakinya? Nya karena perempuan mah nggak punya kewajiban memberi. Kalau suami wajib memberi. Ya. Kuduna gitu meunang atuh awewe mah noh bereun. Jadi itu terkait as-sufaha. Kata Abu Musa, ini bukan dari Nabi tapi dari sahabat. Cuma memang kaharti. Ada 3 orang yang kalau mereka berdoa kepada Allah tidak akan diijabah. Yang pertama, seseorang yang punya istri jelek akhlak lalu dia tidak menceraikannya. Sayyatul akhlak teh kan nusus. Naon nusus teh? Di hadis disebutkan di kitabun nikah. Tara nolak leungeun lalaki, tidak pernah menolak tangan laki-laki. Coba kalau laki batur, centil, naon ganjen gitu. Itu tentu sesudah fa'idhuhum wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Papatahan, pisah ranjang, kemudian pukul. Nah, kalau dipukul bandel keneh wae, itu kan di Al-Qur'an cerikeun. Ya, bahaya soalnya. Bahaya ke anak-anak nanti. Yang kedua, warajulun a'tama lahu safihan. Orang yang memberikan hartanya kepada orang safih. Nu tadi teh anu opat. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat Al-Qur'an wala tu'tus sufaha'a amwalakum dan seterusnya. Jadi haram itu. Kalau kita tahu istri kita kurang pintar ngurus duit, kurang dibikeun kabeh, haram itu. Atau anak kita kurang kasih semua, haram. Kemudian warajulun kana lahu ala rajulin dain falam yushhid alaihi. Orang yang punya utang tapi tidak ada saksi. Ya saksinya kalau sekarang minimal catatan. Ya. Kalau dulu ya catatan ya saksi, ya, ada saksinya. Minimal yang pinjam PBJ ke istrina ya atau yang lain-lain. Karena di Al-Qur'annya juga harus dicatat dan harus ada saksi. Meski demikian bukan berarti tidak boleh sama sekali. Wa batalul yatama, ujilah, latihlah anak-anak yatim itu hatta idza balaghun nikah, hingga sampai usia nikah.
Usia nikah itu asyuddahu, ya, zaman dulu ya 17 tahun ke atas, ya. Jadi kalau menjelang usia nikah, ya kalau sekarang anak kita sudah SMA, sudah mualimin, sok teu nanaon. Berikan latihan dia manajemen keuangan. Fa in anastum minhum rusdan, jika kalian sudah merasa dari mereka rusdan. Apa rusdan itu? Kecakapan mengurus harta. Jadi geus bisa nyekel duit, sudah hemat, sudah tidak meminta lagi sama orang lain, sudah mandiri, terus dan fadfa'u ilaihim amwalahum, silakan serahkan kepada mereka harta mereka, ya. Termasuk yang tadi kasusnya kita punya adik atau kakak teu balik ngurus duit teh, sok urang di papatahan, ya kudu kieu. Nah udah berjalan sebulan 2 bulan dia sudah bisa, udah serahkan, ya nggak apa-apa. Ini dalam konteks harta anak yatim juga demikian. Di sini ada banyak sekali pendapat. Ada yang menyebut ihtilam batasannya, ada yang menyebut usia 15 tahun, ada yang menyebut tumbuh bulu-bulu, ya, kalau lelaki kan tumbuh bulu-bulu, ya. Tapi intinya kata para ulama, kembali lagi ke ayat ini, fa in anastum minhum rusdan, kalau dia sudah rusdan. Ayeuna usia 15 tahun kalau enggak rusdan jangan dikasihkan. Atau tidak mustahil usia 12 tahun SD geus pinter nyimpen duit, ya. Itu berarti sudah rusdan. Ya silakan, tapi tetap dikontrol, ya, dikontrol. Bisa ada hal-hal yang tidak sepatutnya. Wala ta'kuluha, janganlah kalian memakan harta anak yatim israfan, berlebihan, wa bidaron mubadaroh, bersegera, an yakbaru, takut mereka usia dewasa. Jadi ayat ini jangan dijadikan dalih, kan cenah nggak boleh menyerahkan harta ke yang safih, masih anak kecil, mumpung leutik keneh beakeun we gitu. Bisi kaburu gede mah kan kudu diserahkan, tinggal nanti dikasih tahu harta kamu sudah habis, dipakai ngurus kamu, dipakai sekolah kamu. Padahal kenyataannya dia menghabiskan untuk dirinya sendiri. Israfan wa bidaron. Ya masih gak di sinetronnya loba contoh-contoh model begini. Karena takut nanti dia keburu besar, ya, maka kemudian hartanya dihabiskan oleh yang ngurusnya. Wa man kana ghaniyan falyastafif, siapa orang yang kaya, falyastafif, hendaklah dia menahan diri. Haram nyoceng sedikit pun. Termasuk pengurus anak yatim. Yang mengurus anak yatim panti asuhan, kalau dia faktanya orang mapan, udah punya penghasilan, kemudian boga imah, boga kendaraan, dia ngambil sedikit pun dari harta anak yatim gak boleh. Karena yang nyumbang ke sana pasti jangan anak yatim, lain jangan pengurusnya. Kecuali kalau dia sudah transparan dari awal, semua sumbangan ke sini 20%-nya buat pengurus, ya, transparan dari awal. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, siapa yang fakir falyakul bil ma'ruf, maka makanlah dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang wajar, yang tidak bidaron, yang tidak israfan. Ayat ini ditujukan kata Aisyah kepada pengurus anak yatim yang banyak diantaranya miskin. Jadi hitung-hitung buruh, ya,
dia ngurus harta anak yatim, upahnya dia berhak makan, tapi dengan cara yang wajar. Bagaimana ukuran wajar teh? Disebutkan di hadis itu ghairu musrifin, tidak berlebihan, wala mubadzirin, tidak mubazir untuk hal-hal yang tidak penting, yang tidak primer, wala muta'assilin malan, tidak menggolangkan harta, wa min ghairi an taqiya malaka bimalihi, dan kamu mengganti hartamu dengan harta dia. Contoh misalkan listrik lu kudu dibayar ku urang, bayar ku harta anak yatim. Cai yang harusnya dibayar oleh kita dibayar oleh harta anak yatim. Padahal kita masih kene bisa membayar itu semua ya. Kalaupun mau pakai harta anak yatim ya seukuran yang dipakai anak yatim. Misalkan sakamar teh 20% berarti boleh diambil harta anak yatim itu buat bayar listrik 20%-nya harus seteliti itu ya, bil ma'ruf itu. Jangan berlebihan. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, dan jika kalian menyerahkan kepada mereka harta mereka, fa ashhidu alaihim, angkatlah saksi untuk mereka, wa kafa billahi hasiba, dan cukup Allah sebagai penghitung. Ini ayat menjelaskan yang kemarin tidak boleh makan harta anak yatim. Maksudnya bagi orang yang kaya, bagi orang miskin boleh, tapi dengan cara yang ma'ruf, yang wajar seukuran kebutuhan harta anak yatim. Kalaupun kita butuh ya akadnya pinjam, kalaupun butuh sebagai pengurus upah ya sewajarnya. Namun aya standar kan di kita, standar upah ngurus nukari sabara usahakan satu bulan 1 juta ya, atau 500.000, itu sewajarnya. Dan ini untuk menentukan kewajaran bisa merujuk ke hadis-hadis agar kita berkonsultasi dengan orang-orang yang zawil hija, minimal 3 orang yang jadi tokoh. Mun dia taubah ngobrol jeung ustadnya, jeung paukasnya, jeung sesepuh, jeung RT. Ya kieu abdi ngurus harta anak yatim, boleh saya ambil. Nah itu untuk memastikan bahwa kita betul mengurus harta anak yatim dengan ma'ruf. Kalau panti asuhan berarti berdasarkan kesepakatan pengurus di atasnya atau yayasan ya. Apa standar wajar itu? Tidak kemudian berdasarkan hawa nafsu. Kalau berdasarkan hawa nafsu ini khawatir ke israfan wa bidahron, dan jadinya jadi haram. Mengurus harta anak yatim bukan malah menjadi ke surga, malah menjadi ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.